Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin kegiatan tentang penyebaran pemahaman dan penyerapan pengalaman mengenai budaya positif. Di mana kali ini kegiatan ini saya lakukan untuk pengembangan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 4 Limau. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita melakukan SBM. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Sekali. Setuju. Diharapkan bagi semua tolong dibubarkan meja sedikit. Yang dalam meja atau ya? Dalam meja. Dan siap dimulai SBM-nya Bapak Ibu. Siap. Jadi video tuh. Baik, untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi penyebaran pengalaman budaya positif. Apa yang terpikir di Bapak Ibu? Apa itu mengenai budaya positif? Ya Bu. Ya Bu, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kalau kita berbicara tentang kebudayaan positif, budaya itu berhubungan dengan kebiasaan, norma, tata tertib, apapun aturan yang membuat peserta didik atau ke arah yang lebih baik. Nah, itu menurut saya Bu. Terima kasih. Bagus sekali jawaban Ibu Dewi. Terima kasih. Apa lagi? Apa yang terpikir di Bapak Ibu? Apa itu mengenai budaya positif? Nah, ya Bu, kalau yang namanya positif itu sesuatu yang mengarah ke kebaikan, berarti yang bisa membuat kebaikan dan kebaikan menjadi seseorang. Bagus Ibu, terima kasih Bu. Luar biasa jawaban Ibu semua. Bu, apakah penting budaya positif ini diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu? Oh, sangat penting, sangat penting sekali. Iya, budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik kita. Makanya kita sebagai guru harus menyebarluaskan kepada warga sekolah, terutama kepada peserta didik kita, agar mereka bisa bertanggung jawab, mempunyai budi pekerti yang luhur, peduli, dan berakhlak mulia, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memudahkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Apa itu Bapak Ibu? Yang
pertama beriman dan beriman dan bertakwa. Kita nyanyikan bersama Bapak Ibu. Nah, boleh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berharga mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Oke, hebat Bapak Ibu semuanya. Pertama, perubahan paradigma. Kedua, disiplin positif. Berikutnya, nilai kebajikan. Berikutnya, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke pembelajaran paradigma baru. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Ibu. Bapak Ibu pilih salah satu di antara yang dua. Satu, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang satu lagi, pembelajaran berpusat pada guru. Mana yang Bapak Ibu pilih? Iya, benar sekali. Pembelajaran yang berpusat pada murid yaitu dengan menggunakan metode berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Diferensiasi. Sekarang pembelajaran Pak. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berartinya pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi ini maka tumbuh dalam diri peserta didik kita dari peserta didik kita itu sendiri. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu prinsip KHD. Positif berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang berdasarkan nilai yang diyakini. Di sini biasanya identik istilah disiplin itu seperti peraturan yang Ibu, sanksi atau hukuman. Sanksi. Sanksi berarti Bapak Ibu ya. Sanksi. Nah, kalau di sini pada saat anak meyakini nilai-nilai yang dia yakini, maka dia memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini muncul dalam diri peserta didik itu sendiri. Bukan dia takut dengan peraturan, tapi muncul dari diri dia sendiri. Maka disiplin ini akan terbentuk jika kita bentuk dulu disiplin dirinya, baru kita bentuk disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini berarti untuk menciptakan disiplin positif itu kita bina anak ini dari kesadaran dirinya dulu. Dari kesadaran dirinya dulu baru terciptanya disiplin positif. Contohnya, saya takut dengan peraturan sekolah, nanti saya dihukum. Kalau saya seperti ini, nanti saya akan sanksi. Kalau saya seperti ini, berarti tumbuhnya kalau saya seperti ini berarti dalam dirinya, kesadaran itu dalam dirinya, bukan takut dengan aturan. Gotong royong, contohnya di sini bukan membersihkan lingkungan saja ya Bapak Ibu. Di sini kita mengajarkan anak kita bagaimana berkolaborasi, berdiskusi untuk memecahkan masalah dalam pembelajarannya. Mandiri. Dengan adanya kolaborasi, anak kita mandiri menyelesaikan permasalahan di dalam pembelajarannya, serta dia kreatif, menimbulkan ide-ide baru, dan bernalar kritis. Berikutnya, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Info primary peers program, toleransi, rasa hormat,
empati, keinginan tahunan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah nilai-nilai kebijakan. Kemudian minum. Apalagi Bapak Ibu? Pangan, papan, ya. Pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Kalau misalnya kebutuhan kasih sayang dan diterima apa Bapak Ibu? Itu kebutuhan Ya, perhatian dari orang tua dan anak. Iya betul. itu. Perhatian jawabannya. Misalnya di sekolah kita ada siswa yang suka mencari perhatian kita. Kenapa? Karena dia kurang perhatian dari luar, dari lingkungannya atau keluarganya, sehingga dia mencari perhatian dari sekolah, terutama terdekat gurunya. Kemudian penguasaan. Penguasa ini anak yang selalu tampil, selalu dipersatukan, selalu jadi pemimpin. Kesenangan. Menikmati musik. Iya benar sekali, dan menikmati musik dengan hobinya Bapak Ibu ya. Apa hobinya? Misalnya di kelas ada anak yang suka olahraga ya Pak ya. Ada senang nyanyi. Ada yang senang nyanyi, ada main bola. Itu kebutuhan dasar kesenangan. Perilaku manusia ini ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang tumbuh dari dalam diri manusia itu sendiri dan motivasi di luar kebutuhan manusia itu sendiri. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Contohnya di sini. Hukum ini merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran. Contohnya mungkin ada siswa kita yang terlambat, kita suruh dia membersihkan tamanan atau campur rumput. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, murid tetap berbuat tidak nyaman, sikap guru terlalu monitor terhadap murid. Ini contohnya pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sudah disepakati. Kita keyakinan kelas. Terlambat. Apa contohnya Ibu? Bisa? Ya, dia terencana, kalau sudah terencana sudah jelas dia terlambat, sudah ada rencana kita kalau terlambat apa hukumannya sesuai dengan kesepakatan dengan kelas. Iya benar sekali Bu. Berarti ini dia sudah terencana. Kalau dia sudah terencana berarti ada konsekuensinya. Oke, posisi guru sebagai penghukum apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya mungkin ada siswa kita yang terlambat, kita suruh dia membersihkan tamanan atau campur rumput. Kalau kamu tidak bisa membuat rasa bersalah ini contohnya siswa terlambat, kemudian guru menjelaskan bagaimana kalau seandainya anda terlambat dalam 1 jam, apa yang terjadi? Iya benar Ibu. Zaman itu benar sekali. Kalau saya mencontohkan siswa pada pada Senin tidak melengkapi atribut, tidak lengkap menggunakan atribut. Di sini rasa bersalahnya, berapa kali Ibu bilang kepada kamu, kenapa kamu tidak mematuhi peraturan sekolah? Kamu yang membuat Ibu kecewa. Itu membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Sekarang sebagai teman, mesti kontrol sebagai teman. Ini ketika ibu di usia kamu dulu, ibu suka sambil main-main seperti ini. Jadi dia, ibu juga pernah itu rasa kawan juga. Iya benar sekali Bu, benar sekali jawaban Ibu, betul sekali. Kita anggapnya sebagai teman dulu, nanti kita dekatnya sebagai teman, baru kita masukkan masalahnya. Nah, pemantau, berikutnya pemantau. Pemantau di sini kita sebagai guru memantau atau melihat perilaku peserta didik kita, melihat perilaku peserta didik kita dan mengumpulkan segala bukti. Ini kan bisa dijadikan untuk keputusan nanti yang kita tindakan. Kemudian sebagai manajer, siapa yang bisa memberikan contoh Bapak
dia menyadari kesalahan, kemudian diajar dia mengubah kesalahannya. Iya benar sekali. Kita saling dibaca dia, didekati dia, berkolaborasi dengan dia. Apa solusinya? Itu sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini contohnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Sebab kalau peraturan dibuat sendiri, dipakai orang lain. Tapi karena ini bukan karena ada peraturan, kesepakatan bersama peraturan itu dibuat. Benar Ibu. Contohnya ini ya Pak ya. Zaman itu pada sekali. Kalau itu semua anggota kelas harus meyakini Ayo. aturan satu yang buat. Satu itu. Benar sekali zaman Ibu. Benar semua zaman Ibu. Kan biasa zaman Ibu ini kan semua. Ini saya beri contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pergi ke pasar, kita menggunakan motor. Apa yang harus kita pakai? Apa yang harus kita lengkapi? Helm, Helm. suratnya. Suratnya. Benar sekali. Berhubungan dengan helm, helm ya Bapak Ibu ya. Apa kegunaan helm ini bagi kita? Melindungi kepala. Melindungi kita. Terus melindungi kita. Ya, mengatur peraturan. Mematuhi peraturan. Dari sini ya Bapak Ibu, dari sini kita meyakini satu untuk melindungi kita, berarti dari dalam diri kita. Berarti keyakinan itu dari dalam diri peserta didik. Iya. Kalau ini untuk peraturan, mengapa bukan peraturan? Dari keyakinan itu dari dalam diri peserta didik itu yang muncul, Bapak Ibu ya. Pembentukan keyakinan kelas terdiri dari bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, berupa dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua murid yang ada di kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas itu semua murid yang ada di kelas itu dilibatkan. Terus keyakinan kelas ini tidak terlalu panjang, sedikit saja dengan kata-katanya mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah diterapkan dengan beberapa konsekuensi. Ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas yang ada di kelas 8 yang saya buat. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tindakannya. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilisasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Contohnya di sini Bapak Ibu. Saya ambil kasus 1, yaitu kasus mencontek. Kasus mencontek, di mana si A, kita kan namanya si A. Yang satu lagi si B. Si A ini pintar, dia selalu mengerjakan tugasnya, tugasnya latihan selalu dikerjakan dengan tepat waktu. Sedangkan si B ini, dia sering malas-malasan, sehingga tugasnya sering terlambat. Kemudian dia mencontek tugas si A. Dan si A ini tidak terima, selalu dia maki-maki. Tanpa dia sadari, dia dorong meja sehingga kena si B. Kemudian apa tindakan kita? Restitusi. Ya. Apa tindakan kita sebagai guru? Ya, tapi di restitusi tadi. Iya, menstabilkan identitas. Oh, iya, yang namanya dia pakai itu, Bu. Kita panggil anak tersebut, kita tanya apa permasalahannya. Kalau berbuat salah itu hal yang wajar. Jadi anak itu berhak
tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang kamu buat penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Bagaimana tindakan kita sebagai guru, Bu? Coba mereka lama di gimana? Kita panggil dia itu, kita tanyakan apa permasalahannya. Dia mendorong Remahyani ini karena dia menganggap tugasnya tuh dia susah payah mengerjakan tugasnya, sehingga dia tidak terima. Kita sebagai guru itu hal yang wajar, nak. Kalau ibu di posisi kamu, ibu akan berbuat seperti itu. Berarti di sini dia mempertahankan pekerjaannya yang nggak penting. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik dari dalam. Apakah keyakinan kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya lagi dia. Kalau kamu berbuat seperti itu, apa yang akan terjadi? Motivasi berapa yang kamu langgar? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Itu namanya menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Dari sini ada yang bisa merefleksikan apa yang saya sampaikan? Refleks. Boleh Bu, saya mencoba merefleksikan sesuai dengan kemampuan saya. Dalam pembelajaran tadi ada 5 posisi guru yang menjalankan hukum, sebagai pemantauan, sebagai manajer, sebagai teman, dan mungkin sebagai pemukul, mungkin yang kita sebaiknya adalah sebagai manajer. Terus ketika siswa kita dapat bermasalah, kita coba bimbing dia melalui cara diskusi, cara membawa dia dulu menyatakan bahwa dia tidak pernah salah, kemudian kita membawa dia dari kesalahannya dan berusaha membawa dia untuk menyelesaikannya. Mungkin itu yang saya bisa klarifikasikan, Bu. Bagus sekali Ibu atas refleksinya. Terima kasih kepada Ibu Rahmi yang memberikan refleksinya. Saya juga sedikit menambahkan refleksi tentang disiplin positif ini, di mana kita menuntut anak kita supaya mendisiplinkan ini mulai dari dirinya sendiri, dari motivasi intrinsik sendiri, barulah tercipta disiplin positif. Sehingga kita guru untuk membimbing atau menuntut anak kita ke arah yang lebih baik atau dengan pembelajaran diferensiasi, itu berpihak pada murid. Cuma itu yang saya sampaikan tentang tugas saya itu penyebaran pemahaman disiplin positif. Atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SPDI dari SMP 4 Sungai 5.
hari ini saya ingin memberikan testimoni tentang aksi nyata dari Ibu Kasnil Lely tentang budaya positif yang dilakukan di sekolah kami. Bagaimana Ibu Kasnil Lely mengadakan penyampaian atau mengajak seluruh warga sekolah untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Sepanjang saya lihat, Ibu Kasnil Lely menyampaikan bahwasanya budaya yang perlu ditekankan adalah budaya disiplin positif yang ada di sekolah. Bagaimana budaya disiplin ini harus dimunculkan dari dalam diri anak, bukan dari takut hukuman atau ingin imbalan atau hadiah, tapi memang upaya kita untuk bisa menumbuhkan kesadaran diri dalam diri anak, sehingga dia melakukan sesuatu itu dengan ikhlas atau dengan panggilan hati nuraninya, karena dia tahu manfaat apa yang dilakukannya itu pasti untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan kebaikan orang lain. Maka dia benar-benar sungguh-sungguh untuk bagaimana disiplin itu tegak di sekolahnya. Nah, dari paparan Ibu Kasnil Lely, dari gambaran yang disampaikan, itu dia mengusahakan untuk kita bisa melakukan kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Apa itu katanya yang disampaikannya waktu itu? Kesepakatan kelas itu adalah yang kebajikan universal yang disepakati bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, kemudian kita rencanakan bersama-sama dengan bahasa yang tidak memerintah, tapi adalah bahasa yang melarang apa. Pokoknya semuanya itu adalah hal-hal yang menggambarkan kebaikan semuanya dari kata-kata yang muncul. Nah, di sana hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali dari Ibu Kasnil Lely, dan saya yakin sekolah kami akan mendapatkan efek positif atau imbas positif dari usaha Ibu Kasnil Lely belajar sebagai CGP untuk mengembangkan potensi sekolah lebih baik lagi dan sekolah lebih maju lagi. Mungkin itu saja yang saya amati dari perkembangan pembelajaran dari Bu Kasnil Lely di BGP tahun ini. Semoga ini benar-benar menjadi guru yang bisa bergerak menggerakkan. Demikian saja Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya tentang sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Kasnil Lely sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Sungai Limau, di mana beliau menyampaikan atau mensosialisasikan mengenai penerapan budaya positif yang telah dilakukan selama ini di SMP Negeri 4 Sungai Limau. Di sini saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pelajaran baru dari materi yang disampaikan, di mana materi tersebut diantaranya adalah paradigma baru, posisi kontrol, kebutuhan siswa, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Dimulai dari keyakinan kelas, di mana biasanya di setiap kelas kami para guru biasanya mengajak siswa untuk menuliskan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak guru. Nah, di sini ya Bu Kasnil Lely mensosialisasikan ternyata bahwa keyakinan kelas itu sebaiknya datang dari hati siswa. Siswa yang menyampaikan apa yang diinginkannya untuk kelas yang terbaiknya, kemudian mereka pula yang menyepakati, sehingga suatu saat ketika mereka melanggar, kita para guru bisa mengingatkannya kembali untuk bisa kembali pada keyakinan kelas yang telah mereka buat. Di sisi lain ada lagi materi yang disampaikan tentang 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, dan di antara posisi kontrol tersebut yang sering kami lakukan biasanya adalah sebagai penghukum, dimana ketika siswa salah, ketika siswa terlambat, kami menghukumnya walaupun hukuman tersebut tidak berat, hanya ringan, tetapi kami tetap menamakannya itu menghukum. Namun dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Kasnil Lely, posisi kontrol sebagai penghukum
sudah kami ubah, membuat kami ingin mengubahnya ke depan bahwa penghukum bukanlah posisi kontrol terbaik bagi kami sebagai guru. Penghukum membuat siswa merasa, posisi penghukum membuat siswa merasa ya dihukum sehingga dia merasa bisa jadi kesal dan lain-lainnya pada tugas yang telah diterimanya dari guru. Nah, di balik itu saya disadarkan bahwa ada posisi yang lebih menyenangkan, yang utama adalah posisi sebagai manajer. Namun dengan posisi sebagai manajer sebelumnya bisa dimulai dengan posisi sebagai teman. Dimana dengan posisi sebagai teman saya merasa mendapat ide bahwa ketika kita masuk pada siswa dengan posisi sebagai teman, siswa merasa kita adalah temannya yang bisa diajak curhat dan bisa dibawa menyelesaikan masalahnya. Setelah kita mengetahui masalah siswa tersebut, bahwa dia mengalami masalah dan lain-lainnya, dengan posisi sebagai teman, kita bisa mengubah diri kita dengan posisi sebagai manajer. Kita bisa mengajak dia menyadari kesalahannya, kemudian mengajak dia untuk berubah dari kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi 5 posisi kontrol yang telah disajikan dan disosialisasikan kepada kami para guru sangat bermanfaat mengubah pola pikir kami bagaimana menangani siswa yang ketika mereka bermasalah, ketika mereka tidak menemukan solusi dalam masalahnya, ya kita sebagai guru bisa membantunya dengan mendekatkan dia melalui posisi sebagai teman terlebih dahulu, kemudian beralih ke posisi sebagai manajer. Itulah mungkin menurut pandangan saya yang tepat yang disampaikan oleh Bu Kasmilady. Di sisi lain, siswa melalui segitiga restitusi, di mana siswa menyadari dulu kesalahannya, kemudian dia sendiri yang nanti menemukan solusi dalam permasalahannya tersebut. Solusi tersebut berarti datang dari dirinya sendiri dengan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi siswa bisa menyadari kesalahannya dari hati dan bisa mengubahnya, perilakunya juga memulai dari hati ke depannya. Semoga dengan adanya segitiga restitusi yang ke depannya bisa kita lakukan, dilakukan oleh setiap guru, siswa kita yang bermasalah bisa menyadari kesalahannya dan mengubahnya secara mandiri dengan keikhlasan dari hatinya tanpa ada paksaan dari guru-gurunya. Kemudian disiplin positif yang disampaikan dan diterapkan setiap harinya juga bisa membuat siswa berubah dan menyadari kesalahannya dan menuju kemandirian yang diwujudkan, yang diinginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berbagai disiplin positif yang selalu diingatkan pada siswa membuat mereka kreatif dan menerapkannya dengan secara sadar dari motivasi dari dalam dirinya, sehingga penerapan tersebut bisa berlangsung terus-menerus tanpa adanya paksaan dari guru dan teman-teman di sekitarnya. Kemudian di sisi lain kita juga dihadapkan dan diingatkan kembali tentang 5 kebutuhan manusia. Dan diantaranya adalah kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan sandang pangan, dan kebutuhan akan pengakuan. Nah, inilah yang sebenarnya dihadapkan para siswa kita. Ketika kebutuhan akan kasih sayang itu mereka dapatkan di sekolah dan di rumah, saya rasa semuanya apapun yang kita inginkan dari siswa, mereka akan dengan senang melaksanakannya. Mungkin ini yang kita lupakan, kita hanya guru hanya mengajar, memberikan materi tanpa memberikan sentuhan kasih sayang. Andaikan kita memberikan sentuhan kasih sayang pada murid kita, mungkin kita adalah seorang ibu yang bisa juga menganggap anak tersebut adalah anak kita. Jadi kita dekati dengan persentuhan seorang ibu sehingga anak mendapatkan kasih sayang. Saya rasa apapun yang kita inginkan dari murid, dia akan melaksanakannya dengan senang hati, ya, membuat tugas juga dengan senang hati, dan apapun dalam belajar dia lakukan dengan senang hati. Jadi ketika kita guru menyadari betapa kebutuhan siswa tersebut kita penuhi, nah ketika itu pula lah siswa akan belajar dengan sadar. Jadi segala materi yang disampaikan tadi begitu banyak yang mengingatkan kita bahwa ada hal-hal baru yang harus kita terapkan pada murid kita, sehingga murid kita bisa berubah dan menerapkan juga ke depannya dari dalam hatinya tanpa dipaksa oleh guru dan teman-teman di sekitarnya. Semoga dengan materi tadi yang disampaikan Ibu Kasmilady,
saya sebagai guru dan juga guru-guru lain bisa mempraktekannya dan mengubah pandangan kami ke depannya tentang cara menghadapi siswa dari segi posisi kontrol, dari segi pendekatan yang ada, dan dari segi pemenuhan kebutuhan siswa terhadap dirinya sendiri sebagai seorang murid, seorang anak, dan sebagai seseorang yang butuh pengakuan dari orang lain. Dan dengan demikian saya berharap ya siswa kita ke depan adalah siswa yang mandiri, kreatif, dan berbuat dari hatinya. Mungkin itulah refleksi dari saya tentang apa yang disampaikan Bu Kasendeli. Semoga refleksi dari saya ini bermanfaat ke depannya. Silakan Nanda berdoa dulu sebelum pelajaran. Bagaimana kabar ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, semuanya ibu. Ya sebelum kita memulai pelajaran baru atau awal pelajaran, kita menginginkan bagaimana lokal kita yang indah, impian lokal kita yang bagaimana? Bagaimana caranya Anda? Membuat kesepakatan kelas. Iya benar sekali, membuat kesepakatan kelas. Apakah anak-anak Anda setuju dengan membuat kesepakatan kelas? Setuju. Baik. Kalau begitu, Ibu akan membagi kelompok Anda untuk membuat kesepakatan kelas, tapi dengan cara hitung membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin kita sendirian anak ya. Kita 3, 4, 5, 6. Dalam kelas ini, kita semua yang ada di kelas ini, Ibu cuma memantau sini yang membuat keyakinan itu anak-anak semua yang ada di kelas ini yang membuat yang munculnya di dalam diri anak sendiri. Bukan aturan dari Ibu, tapi dari anda semua. Itu namanya keyakinan kelas. Anda yang menciptakan, Anda yang membuat, nanti Anda juga yang menerapkan di kelas ini. Itu namanya keyakinan kelas. Beda ya dengan peraturan ya. Peraturan itu yang dibuat sendiri. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama yang ada di ruang kelas ini. Itu namanya keyakinan kelas. Oke. Sudah paham semuanya Nanda? Oke. Tujuan yang membuat keyakinan kelas ini agar suasana kelas kita ini apa, Nanda? Gimana? Bagaimana suasana kelas kita kalau kita buat keyakinan kelas? Damai, apa lagi? Tentram, apa lagi? Apa lagi? Nyaman. Makanya diadakanlah keyakinan kelas untuk dipatuhi oleh warga yang ada di kelas ini.
keyakinan kelas yang kita buat nanti bersama-sama dan kita terapkan di kelas ini. Dan saling mulai Anda? Satu detik aja.
Hebat kelompok ini. Dia rapian tak? Kau tim leader. Boleh Mbak, yang terkena kesalahan Anda semua. Yang penting ditempel. Oke, sekarang sudah lengkap ya keyakinan dari Anda semua. Sekarang sudah lengkap nih keyakinannya. Sekarang kita bacakan satu persatu. Yang pertama, tidak ribut saat belajar. Bagus sekali, tidak ribut saat belajar. Kalau seandainya ada teman kalian yang ribut, itu gimana? Akan diberi sanksi. Diberi sanksi? Apa sanksinya? Apa sanksinya? Minuman. Buang sampah. Membuang sampah. Satu kelas. Semua kelas. Berarti sanksinya membuang sampah ya? Membuang sampah dari setiap kelas. Berarti ini bukan sanksi ya? Konsekuensi dari Oke, yang kedua menciptakan kelas yang bersih dan damai. Oke, ini dulu. Tidak ribut saat belajar, itu nilai apa? Nilai apa yang terdapat di situ? Nilai positifnya, menjaga keamanan. Berarti anak-anak semua yang ada di kelas ini menjaga keamanan. Kedua, menciptakan kelas yang bersih dan damai tentram. Berarti sama ya. Kalau seandainya kalau kelasnya tidak bersih, gimana? Berarti tidak nyaman. Iya. Kalau seandainya ada temannya yang buang sampah, gimana? Ditegur. Ada konsekuensinya enggak? Oh, berarti berarti katanya itu ayo ciptakan kebersihan. Kalimat positifnya ya. Nanti kita ayo ciptakan kebersihan. Kalau seandainya ada temannya yang membuang sampah di kelas gimana? Ditegur. Ditegur. Berarti tegurannya. Memberikan teguran. Teguran. Berarti ini nilai kebajikannya apa Nada? Oh iya, bagus sekali. Menciptakan kelas yang bersih. Yang berikutnya, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau seandainya temannya yang tidak mengerjakan tugas bagaimana? Dihukum. Dihukum atau disanksi? Sanksi. Apa sanksinya? Piket seminggu. Piket seminggu. Piket 3 hari. Seminggu. 3 hari. 3 hari seminggu? 2 hari. Ya. Sepakat? Sepakat. Berarti kalau tidak ada mengerjakan tugas, berarti piketnya 2 hari ya? Ya, Pak. Konsekuensinya ya? Setiap hari Kamis dan Rabu. Kamis sama Rabu? Ya. Indah bukan Kamis sama Jumat. Ya bu, Selasa Senin bu. Hari apa piketnya nih? Kalau seandainya dia piket di Senin, berarti Selasa Rabu dia piketnya ya. Kalau dia tidak mengerjakan tugas hari Senin, berarti piketnya tambah lagi Selasa Rabu. Nah, oke? Setuju? Setuju. Yuk. Kemudian masuk kelas dalam tepat waktu. Masuk kelas dalam tepat waktu. Ini kalau seandainya teman kalian ada yang terlambat, bagaimana gitu? Tegur. Tidak ditegur. Konsekuensinya gimana? Ada.
melapor ke guru yang piket. Oh, melapor ke guru yang piket. Tadi ada konsekuensinya. Ya, oke, bagus. Melapor ya. Kalau di sini kalimat positifnya bagaimana? Kalimat positif yang bagus untuk masuk kelas dengan tepat waktu. Ayo kita tegakkan disiplin waktu. Itu kalimat positifnya ya. Nah, ayo kita tegakkan disiplin tepat waktu datang sekolah. Nah, ini termasuk apa nilai kebajikannya? Nilai-nilai kebajikannya. Apa yang terkandung di dalam nilai kebajikannya? Ya disiplin. Kita harus disiplin. Berikutnya menghormati dan menghargai orang lain. Contohnya gimana ini nak? Tidak membeda-bedakan teman. Iya benar sekali, tidak membeda-bedakan teman kita. Walaupun berbeda suku, agama, orang kaya, orang sederhana, kita sama saja. Tidak boleh membedakan teman. Kalau seandainya ada yang membedakan teman bagaimana? Apa sanksinya? Ditegur. Apa lagi? Diberi nasihat. Ya, kita tegur dia, kita beri dia nasihat. Ini nilai positifnya sudah menghormati orang lain. Kalau nilai kebajikannya apa? Menghormati, ya saling menghormati. Itu nilai kebajikannya. Berikutnya ingin mendapatkan kelas yang damai, tentram, dan saling menghargai satu sama lain. Sama yang di atas. Kita menjaga kebersihan, kedamaian, dan saling menghormati satu sama lain. Berikutnya tidak membuang sampah di dalam kelas. Nah, tidak membuang sampah di dalam kelas. Bagaimana tuan Anda kalau seandainya ada teman kita di dalam kelas ini membuang sampah? Bagaimana konsekuensinya? Tadi kamu membuat tidak membuang sampah di dalam kelas. Kalau ada seandainya salah satu misalnya teman kita ini membuang sampah di dalam kelas, bagaimana tindakan kita? Atas kesepakatan kelas yang ada di sini, menasihati dia. Ada yang lain? Apa? Oh iya, menyuruhnya mengambil kembali sampah itu. Semua jawaban dari Ibu hebat sekali. Menasihatinya, menyuruhnya ambil sampah itu dan membuang ke tong sampah. Nilai positifnya bagaimana tuh? Ayo terapkan kebersihan. Itu nilai positifnya. Kalau nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan. Ini sama. Nih, ada lagi yang bagus. Tidak belanja saat belajar. Nah, tidak belanja saat belajar. Kalau seandainya teman kita salah satu di lokal kita ini belanja saat belajar, gimana tindakan kita? Bagaimana tindakan kita? Apa konsekuensinya? Sanksi? Apa sanksinya? Apa sanksinya, Nanda?
Pikir 3 hari ya? Iya. Oh, pikir 3 hari. Kalau sekarang jangan tengahnya saja. Kalau dia pikirnya hari Selasa, kita ambil mulai Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Oke. Kalau hari Rabu berarti berikutnya kita ambil yang pikirnya 3 hari ya. Kalau dia belanja di saat belajar, jadi dia pikir selama 3 hari. Kita saling menjaga kebersihan dan tempat datangnya ke sekolah. Tadi sudah dijelaskan di atas. Oke, dari keyakinan kelas yang ada di sini, apa tujuannya Nanda? Supaya kita disiplin. Supaya kita disiplin. Bagus. Ada lagi? Apa tujuannya? Supaya kita menjaga kedisiplinan. Yang lain? Yang lain ada apa? Oke, tujuan dari keyakinan kelas ini supaya kita bisa membuat lokal kita lebih disiplin lagi. Membuat lokal kita lebih disiplin, lebih mematuhi peraturan yang ada, keyakinan kelas yang ada di kelas anak-anak semua. Jadi dengan ini ada motivasi untuk belajar nanti ke depannya. Sudah sepakat ya kita sudah sepakat dengan kita melaksanakan kegiatan kelas Anda? Sepakat ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Rahimah, dari kelas 8. Keyakinan kelas menurut saya muncul dari kesadaran dalam diri kita dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh seluruh murid yang berada di dalam kelas. Maka kelas kami saling menjaga kebersihan dengan baik. Dan menurut saya kayaknya kelas ini sangat penting diterapkan di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Desvitasari, perwakilan dari kelas 8, ingin memberitahu yaitu keyakinan kelas itu apa. Keyakinan kelas menurut saya harus muncul dari dalam diri kita sendiri, sehingga dapat menjadi motivasi bagi siswa-siswi yang lain untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Di mana dengan adanya keyakinan kelas, siswa dan siswi menjadi lebih baik dan akan mengerjakan tugas dan akan menjadi kelas yang aman, tentram, damai menurut saya. Keyakinan kelas ini sangat penting diterapkan di kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.